segera bersihkan kabinet dari orang-orang Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Sisi Pandang Mas Riz Tanggang, sebuah channel yang melihat peristiwa dari sudut yang berbeda. Saudara, hari ini kita coba membahas masalah kerusuhan yang belakangan ini terjadi sejak demo tanggal 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI di Senayan. Kemudian muncul kerusuhan, bentrok antara aparat dengan pendemo, mahasiswa dan masyarakat. Bahkan ada yang luka-luka sampai kepada justru kehilangan nyawa. Yang paling tragis adalah seorang driver ojol dengan sadis dilindas, ditabrak oleh barakuda dari Brimob yang semakin memancing kemarahan. Nah, berlanjut hingga ada yang tewas. Saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa ada satu kondisi dari melihat ini, situasi ini, bahwa ada yang murni memang marah terhadap pemerintahan yang selama beberapa dekade ini yang menyebabkan rakyat merasa semakin menderita, merasa tersingkir, merasa terhinakan, bukan sebagai orang yang memiliki negara yang berdaulat. Tapi ada juga yang memanfaatkan kemarahan masyarakat ini, kemarahan rakyat ini untuk tujuan kepentingan politik dan ideologi mereka. Jadi ada dua kelompok. Nah, yang kita perlu kaji ini, perlu kita khawatirkan adalah adanya kelompok-kelompok yang menunggangi ini. Apa yang terjadi, yang dilakukan oleh masyarakat murni karena marah, itu adalah hal yang wajar. Masyarakat memang sudah sejak lama merasa tidak nyaman dengan pemerintahan. Khususnya 10 tahun terakhir di masa kepemimpinan Jokowi itu membuat banyak orang yang gerah. Masyarakat marah terhadap perilaku para DPR yang hedonis dan memamerkan kekayaan dan tidak menampakkan empati kepada masyarakat. Justru DPR selama pemerintahan sampai detik ini tidak menghasilkan keputusan dalam bentuk undang-undang yang pro rakyat. Masih ingat kita misalnya keputusan DPR untuk melahirkan undang-undang tentang Omnibus Law atau undang-undang Ciptaker, kesehatan dan sebagainya. Semuanya adalah justru membuat masyarakat makin menderita dan merasa terkekang. Begitu juga perilaku para DPR, apa yang kita diperlihatkan di tengah-tengah rakyat yang sedang menderita, yang merasa susah kehidupannya. Justru mengharapkan, meminta, membuat undang-undang untuk dirinya sendiri dengan menaikkan tunjangan atau apapun namanya, yang kalau dihitung luar biasa besarnya dibanding dengan rakyat
yang banting tulang mendapatkan pekerjaan. Jadi satu sisi tidak bermanfaat bagi kepentingan rakyat, tapi sisi lain adalah justru memiskinkan rakyat karena gaji mereka, tunjangan mereka, kehidupan mereka dari uang rakyat. Ini satu sisi. Yang kedua, kemarahan rakyat terhadap pengelola negara, khususnya pemerintah, dalam hal ini eksekutif, bahwa kebijakan-kebijakan eksekutif pun di berbagai bidang justru tidak menunjukkan pembelaan kepada masyarakat. Yang terakhir misalnya yang membuat masyarakat makin marah ya adalah masalah pajak. Hampir semua aspek kehidupan dipajak. Dari mulai belanja, menjual, bekerja, rakyat dipajakin. Bukan hanya satu aspek, semua aspek dipajakin. Kendaraan dipajak, membeli barang dipajak, menjual barang dipajak, pendapatan dipajak, rumah bangunan dipajak. Lalu apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat? Ini dia pertanyaannya. Padahal mestinya amanat Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan negara untuk menguasai sepenuhnya alam dan segala isinya. Perut bumi ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bertanggung jawab mereka untuk mensejahterakan, bukan justru mengambil dari rakyat. Mestinya fungsi pemerintah itu adalah bagaimana supaya rakyat hidup sejahtera dengan mengelola sumber daya alam yang dimiliki yang begini kaya. Tapi sebaliknya sekarang adalah pemerintah menjadi beban bagi rakyat. Rakyat harus menghidupi mereka, menggaji mereka. Kemudian dengan segala macam upaya menekan pajak diberikan untuk membiayai pemerintah, alat negara, dan juga pengelola negara. Persoalannya kemudian adalah rakyat mendapat apa dari yang pajak-pajak itu? Pembangunan jalan, mestinya bukan dari pajak. Sekolah bayar, rumah sakit makin biaya kesehatan makin sulit, ya, makin sulit. Sekolah makin sulit, biaya makin tinggi, mendapatkan kerja pun sulit. Bayangkan orang payah mendapatkan kerja, bahkan sudah sekolah tinggi mendapatkan kerja tidak ada. Tetapi kerja apapun dia nanti kalau dapat penghasilan lalu dipajak. Apakah ini manusiawi? Apakah ini negara? Kita cari sendiri, kita berbuat sendiri dengan modal kita sendiri, tidak ada bantuan pemerintah, menghasilkan lalu dipajak. Ini negara fungsinya apa? Kalau misalnya negara memberi kerja, lalu dapat hasil dipajak, itu barangkali orang masih bisa terima, akal sehat masih bisa terima. Jadi sekali lagi memang ini kebijakan pemerintah yang memang sangat menyengsarakan masyarakat. Jadi kemarahan muncul. Lain lagi dengan perilaku pengelola negara ini, baik orang-orang di DPR maupun di eksekutif pemerintah maupun di yudikatif, semuanya perilakunya arogan, seolah-olah rakyat ini adalah barang, jadi sumber daya yang terserah mau diapakan, objek dagangan kah namanya, objek ternak kah namanya, objek sapi perah namanya. Masyarakat tidak ada harganya di mata pemerintah. Contoh soal sederhana saja, Luhut Panjaitan misalnya, ya suka saja dia bilang, kalau gak suka ya keluar dari Indonesia. Begitu juga Sri Mulyani. Nah begitu juga misalnya siapa itu Nusron dengan sekarang bidang agraria. Enak saja apa ini lahan mbahmu. Ini kan bahasa yang luar biasa ini. Kita perlu ingatkan ya, negara ini ada
ya. Karena ada masyarakatnya. Sebelum ada negara, ini masyarakat yang sudah tinggal di sini sudah ada. Negara justru dibentuk oleh masyarakat yang punya tanah yang sudah diam di negeri ini. Negara dibentuk, sepakat masyarakat itu butuh negara. Nah, untuk bisa berjalan negara dia dengan baik, dibuatlah pemerintahan, termasuk lagi Yusron. Kok tiba-tiba bahasanya seperti itu? Jadi lucu, dunia orang-orang yang memang jahat kalau menurut saya memang ya arogan. Jadi perilakunya tak mencerminkan sebagai seorang pengelola negara, arogan, ya, macam penguasa malah penjajah. Kita seperti budak dilakukan sebagai masyarakat. Ya. Kemudian kebijakannya juga mendukung pada itu. Sulit masyarakat untuk hidup. Pihak yudikatif juga begitu. Jadi tiga komponen dalam trias politika itu tiga-tiganya membuat kemarahan masyarakat. Keadilan sekarang orang paling sulit mendapat keadilan. Oh, masyarakat sudah awam sekalipun sudah tahu istilah tumpul ke atas tajam ke bawah. Koruptor yang miliaran, triliunan itu hidup mewah maupun di penjara atau hanya dengan hukuman ringan 6 tahun 3 tahun udah dapat remisi lagi. Nah, sementara orang-orang di bawah yang dicuri, yang dimaling, yang dirampok, yang diapa ketika mengadu kepada kepada polisi itu banyak yang tak ditanggapi. Polisi sudah sekarang masih seperti pekerjaan yang katakanlah kaki tangan dari penguasa atau kaki tangan orang tertentu yang justru tidak mengayomi masyarakat. Jadi bahasa misalnya tidak punya uang, ya jangan laporlah sama polisi. Atau kalaupun lapor, hilang ayam, melapor polisi, bahkan hilang kambing. Ini opini masyarakat sudah seperti itu. Belum lagi arogansi di dalam menangani hal-hal seperti demo dan segala macam. Apa yang terjadi pada masa demo-demo masyarakat pada masa Jokowi? Bayangkan berapa banyak orang ditembak, berapa banyak orang yang ditendang, dipukul anak-anak mahasiswa, anak STM, patah tangannya, luka dadanya, remuk dadanya, bahkan mati. Luar biasa arogannya, luar biasa. Dan apa yang terjadi belakangan ini adalah melindas seorang pencari makan yang namanya ojol. Ojol itu bayangkan, untung ada ojol, kalau tidak mungkin tak bisa kerja. Sekarang untuk dapat ojol, orang sarjana saja sudah mencari pekerjaan ojol. Karena pemerintah nggak menyiapkan kerjaan dan tidak ada lapangan kerja. Itu pun harus dipajak dan harus menderita. Kemudian pada demo yang lalu dilindas, ini memang luar biasa kalau menurut saya. Luar biasa. Jadi kemarahan rakyat ini memang sudah terakumulasi. Belum lagi kita dengar bahwa polisi perilakunya bagaimana. Ini luar biasa. Jadi bobrok luar biasa, baik kebijakannya maupun perilaku orangnya. Oleh karena itu, ya, saya perlu ingatkan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, hati-hati kalau Prabowo tidak bisa menuntaskan ini, ya, memilah-milah yang mana murni tuntutan rakyat, yang mana yang menunggangi. Nah, tuntutan rakyat harus dipenuhi, yang menunggangi harus diselesaikan. Dan ini berat. Kenapa? Yang menunggangi ini orang-orangnya juga banyak di sekitar Prabowo. Masa ideologis. Nah, saya dan banyak kalangan menilai bahwa orang-orang Jokowi yang duduk di pemerintahan sekarang ini itu termasuk orang-orang yang ikut bermain di dalam kerusuhan ini. Jadi dia pihak yang menunggangi karena targetnya, saya khawatir targetnya adalah bagaimana menjatuhkan Prabowo. Nah, bagaimana menjatuhkan Prabowo? Bagi kita, Prabowo jatuh itu bencana.
tentu bencana. Makanya kita tetap akan mempertahankan Prabowo. Kenapa? Kalau Prabowo kalah jatuh, ini akan yang muncul adalah orang-orang yang menunggangi tadi ini, yang menunggangi Jokowi dengan orang-orang yang berada pada posisi pemerintahan sekarang itu bukan sekedar kedekatan, perkenalan, perkawanan, tapi ada satu ikatan ideologis sehingga mereka punya ikatan kuat, ya ideologinya kuat. Maka dengan begitu mudah mereka menggerakkan. Ya. Apa ideologisnya? Ya, barangkali kita sudah sama-sama tahu bahwa satu ketika di satu forum, satu partai mendeklarasikan ideologi Jokowisme. Siapa Jokowisme ini? Yang hadir kita tahu. Ada pendiri PRD, aktivis kiri, dan semacam itu. Ya. Jadi sudah kita tahu. Oleh karena itu, maka kalau Prabowo jatuh, ini akan muncul negara ini semakin hancur. Tetapi kalau Prabowo tidak bisa membersihkan ini, maka terpaksa orang-orang yang tadinya merasa murni untuk perbaikan, mau tak mau juga ya harus ikut arus dan mengambil langkah berhadapan dengan kelompok-kelompok ideologis kiri ini. Jadi akan berhadapan kelompok kiri dengan kelompok katakanlah yang cinta akan Pancasila, yang tidak boleh merubah NKRI arahnya. Nah, Prabowo harus mengambil sikap segera. Kalau tidak ini kerusuhan akan makin besar dan akan menggunung. Apa yang terjadi sekarang barangkali masih seperti fenomena gunung es dan akan semakin besar. Ya. Segera bersihkan kabinet dari orang-orang Jokowi. Yang kedua, Polri harus dibenahi. Polri dari Kapolri sampai kepada Kapolda dan segala macam yang terindikasi korupsi, mentalnya sudah rusak, harus dibersihkan. Kapolri segera ganti. Di TNI juga kalau memang ada, bersihkan. Kekuasaan tinggal ada di tangan Pak Prabowo. Hak Prabowo. Kalau tidak digunakan hak ini, percaya sama saya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, akan satu jadi terbiasa yang akan menggulingkan Prabowo. Dan itu tentu menjadi bencana. Nah, kepada teman-teman yang mencintai NKRI, nilainya ya, saya ingatkan, NKRI itu adalah nilainya, bukan fisiknya. NKRI itu nilainya. Jadi NKRI ini tetap akan NKRI kalau nilainya itu adalah nilai yang sejak awal menjadi kesepakatan kita, yaitu Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah nilai dasar kita, itulah nilai dari NKRI. Kalau ini sudah hilang, dengan munculnya katakanlah kelompok ideologis yang menunggangi, memanfaatkan kemarahan rakyat, dan mereka berkuasa, maka NKRI tinggal nama. Jadi dia barang rongsokan hanya dibungkus dengan NKRI. NKRI ini bisa bubar, bisa berganti nama, bisa berganti macam-macam, bendera bisa berganti, ya, bisa berganti. Tapi kalau nilainya tetap, dia tetap sama, disebut sebagai NKRI, tidak bisa berubah yang lain. Nah, kalau sudah nilainya sudah berubah, maka NKRI tidak ada lagi gunanya. Oleh karena itu, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada masyarakat yang cinta akan NKRI, yang kita masukkan ada nilainya adalah, mari kita waspada, dukung Prabowo untuk melakukan pembersihan. Kalau tidak mau, terpaksa kita ngambil jalan sendiri. Ya. Kalau tidak bersih, kita terpaksa jalan sendiri, akan berhadapan dengan kelompok-kelompok ideologis yang akan merubah
arah bangsa ini. Demikianlah barangkali sisi pandang saya supaya teman-teman, para sahabat saya bisa memahami. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo dapat mengambil langkah cepat supaya ini bisa teredam dan masyarakat kembali hidup tentram sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.